warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran yang telah lalu, anak-anak sudah dapat menyebutkan berbagai contoh benda yang berbentuk bangun ruang balok dan berbagai contoh benda yang berbentuk bangun ruang kubus. Nah, di situ anak-anak bisa menyebutkan ada berapa contoh benda yang berbentuk bangun ruang balok dan ada berapa contoh benda yang berbentuk bangun ruang kubus. Nah, di situ anak-anak bisa menyebutkan ada berapa banyak benda yang berbentuk bangun ruang kubus dan balok. Nah, pada pembelajaran ini nanti anak-anak diharapkan dapat memahami pada pembelajaran ini diharapkan anak-anak melalui pengamatan video nanti anak-anak mampu memahami cara mengumpulkan data peserta atau lingkungan sekitar. Kemudian melalui latihan, anak-anak diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mengumpulkan data peserta didik atau lingkungan sekitar. Baiklah anak-anak, sebelum anak-anak mengamati video tentang pengertian dan cara mengumpulkan data, sekarang akan Ibu jelaskan terlebih dahulu apakah itu data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya, yang masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu gambar, suara, huruf, angka, atau matematika, bahasa ataupun simbol-simbol yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, ataupun suatu konsep. Informasi merupakan hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, dan organisasi, ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu. Informasi dapat juga digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Dalam hal ini, data yang dianggap sebagai objek dan informasi adalah suatu objek yang bermanfaat bagi penerimanya. Informasi juga dapat disebut sebagai hasil pengolahan ataupun pemrosesan data. Nah, bagaimana cara mengumpulkan data? Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode itu menunjukkan suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, melalui wawancara, melalui pengamatan langsung, melalui tes tertulis, melalui dokumentasi, dan lain sebagainya. Itulah cara mengumpulkan data. Anak-anakku, setelah ini kalian mengamati video tentang cara mengumpulkan data. Nah, setelah itu anak-anak akan Bu Guru beri tugas. Bu Guru beri tugas berupa soal, berupa data. Nah, nanti anak-anak menyelesaikan soal tersebut dengan benar berdasarkan petunjuk
yang ada pada soal tersebut. Baiklah anak-anak, sekarang amati video berikut. Data adalah sekumpulan keterangan yang benar dan nyata yang digunakan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Data dapat berupa suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, atau simbol-simbol lainnya. Data dibedakan menjadi dua, ada data yang diperoleh secara langsung dan ada data yang diperoleh secara tidak langsung. Data yang diperoleh secara langsung, misalnya data tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Perhatikan tabel berikut. Data seperti ini disebut data primer karena data ini dapat diperoleh secara langsung, yaitu dengan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Jenis data yang kedua yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Misalnya data golongan darah seperti pada tabel berikut. Di sini terdapat 5 siswa dengan golongan darah yang berbeda-beda. Data ini tidak mungkin diperoleh dengan cara diperiksa sendiri, akan tetapi membutuhkan bantuan dari para medis. Misalnya kalau di sekolah data ini diambil dari buku catatan di ruang UKS. Karena data ini diperoleh tidak secara langsung, maka data ini disebut sebagai data sekunder. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, tes. Kedua, bertanya langsung. Ketiga, dengan isian singkat. Dan keempat, dengan pencatatan langsung. Yang pertama, pengumpulan data dengan cara tes. Untuk memperoleh informasi perkembangan belajar siswa, biasanya Bapak Ibu guru melakukan tes atau ulangan. Perhatikan contoh data ulangan di samping. Data di samping adalah data nilai ulangan PPKN yang diperoleh siswa kelas 5 SD Nusantara 1. Pengumpulan data seperti ini adalah dengan cara melakukan tes. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut. Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya. Siti bertanya kepada masing-masing teman dan mencatat informasi yang diperoleh tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Sebelum menanyai teman-teman kelasnya, Siti membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah buah yang kamu sukai? Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah buah yang tidak kamu sukai? Berikut hasil pengumpulan data. Perhatikan tabel hasil pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan Siti adalah dengan cara bertanya langsung. Yang ketiga, pengumpulan data dengan cara isian singkat dapat dilakukan dengan menggunakan angket. Angket adalah lembar isian yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Berikut contoh lembar isian singkat. Misalnya di sini ada lembar isian singkat, nama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah. Masing-masing orang yang akan diambil datanya melakukan pengisian lembar isian yang telah disiapkan. Kemudian hasilnya dikumpulkan. Selanjutnya, pengumpulan data yang keempat yaitu pengumpulan data dengan cara pencatatan langsung. Biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan. Misalnya,
pengukuran tinggi badan dan berat badan seperti tampak pada gambar di samping. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat atau dimasukkan ke dalam belangko yang telah disiapkan, seperti tampak pada tabel di samping. Nah, adik-adik, itulah metode atau cara melakukan pengumpulan data. Selanjutnya, kita akan coba mengerjakan uji kompetensi. Nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, A. Urutkan data di atas dari nilai yang terkecil. B. Berapakah nilai tertinggi? C. Berapakah nilai terendah? Dan D. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk pelajaran bahasa Indonesia adalah 75. Berapa siswa yang tidak tuntas? Jawab. Urutan data dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah kita mulai dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar. Yang mendapat nilai 60 hanya satu orang. Kita tulis 60. Selanjutnya yang mendapat nilai 65 ada 2 orang. Selanjutnya yang mendapat angka 70 ada 4 orang. Berikutnya yang mendapat nilai 75 ada 4 orang. Kemudian yang mendapat nilai 80 ada 8 orang. Kemudian yang mendapat nilai 85 ada 5 orang. Dan yang mendapat nilai 90 ada 4 orang. Serta yang mendapat nilai 95 nilai tertinggi adalah 2 orang. Pertanyaan B, berapakah nilai tertinggi? Dari data kita peroleh informasi bahwa nilai tertinggi adalah 95. Pertanyaan C, berapakah nilai terendah? Dari data kita dapatkan informasi bahwa nilai terendah adalah 60. Kemudian pertanyaan D, yang ditanyakan berapa siswa yang tidak tuntas jika KKM-nya 75. Karena kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah 75, jadi nilai yang tidak tuntas adalah nilai di bawah 75, yaitu ada 60 ada 1 orang, 65 ada 2 orang, dan 70 ada 4 orang. Jadi nilai yang tidak tuntas ada 7 nilai. Setelah anak-anak mengamati video tentang cara pengumpulan data, berikut akan beri ibu tugas, yaitu tentang data golongan darah siswa kelas 5. Silakan anak-anak amati data tentang golongan darah kelas 5, kemudian jawab pertanyaannya. Setelah anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik, yaitu tentang sebuah penyajian sebuah data yang harus anak-anak amati. Nah, marilah kita bahas bersama pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan data golongan darah siswa kelas 5. Untuk pertanyaan yang A, kamu ingin memperoleh data golongan darah siswa teman sekelasmu seperti data di atas. Jelaskan cara pengumpulan data yang kamu lakukan. Nah, hal ini kita dapat memperoleh data dengan menanya langsung kepada teman sekelas, kemudian mencatatnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa banyak siswa yang bergolongan darah A? Tadi kita sudah mengamati jumlah siswa yang bergolongan darah A yaitu 7. Kemudian pertanyaan yang C atau yang ketiga, berapa banyak siswa yang bergolongan darah B? Berdasarkan pengamatan,
jumlah siswa yang bergolongan darah B yaitu adalah 5. Kemudian soal yang D, berapa banyak siswa yang bergolongan darah AB? Dari data tersebut kita peroleh siswa yang bergolongan darah AB yaitu adalah 8. Kemudian pertanyaan yang E, berapa banyak siswa yang bergolongan darah O? Nah, untuk siswa yang bergolongan darah O, kita peroleh data sejumlah 8 siswa. Nah, anak-anak, itulah hasil pengumpulan data kita terhadap data golongan darah siswa kelas 5. Anak-anak sudah paham? Ya, bagus. Insya Allah anak-anak sudah bisa memahaminya ya. Jadi anak-anak mengamati data tersebut dengan cermat dan teliti, kemudian mencatatnya. Nah, setelah ini anak-anak akan beri ibu evaluasi untuk mengukur pemahaman anak-anak terhadap materi pengumpulan sebuah data. Berikut soal evaluasi yang harus anak-anak kerjakan. Jangan lupa anak-anak kerjakan dengan benar dan teliti, penuh tanggung jawab. Nanti hasil dari evaluasi dapat anak-anak kirim ke melalui WA. Terima kasih anak-anak. Tadi ibu sudah mengamati, sudah mengoreksi hasil evaluasi dari anak-anak. Nah, sebagian besar anak-anakku sudah memahami, sudah menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan data yang ada pada soal. Kemudian bagi anak-anak yang masih belum memenuhi nilainya, nanti bisa anak-anak pahami kembali, bisa lihat lagi videonya. Mungkin ditingkatkan lagi konsentrasi dan ketelitiannya. Baiklah anak-anak, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dapat kita lakukan dengan cara bertanya langsung atau wawancara langsung. Kemudian yang kedua, melalui tes tertulis atau angket. Itulah anak-anak cara kita untuk mengumpulkan data. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa selalu semangat dalam belajar, selalu bersungguh-sungguh. Jangan lupa untuk teliti dan berdoa terlebih dahulu. Tetap jaga protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.